Selamat pagi para Romo dan teman-teman semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang penerapan teologi, realitas dasar, dan proses. Baiklah, supaya kita lebih mengetahui bagaimanakah teologi itu, maka saya akan memberikan cerita pengantar. Seorang gadis kecil yang baru pertama kali dibawa keluar dari tempat tinggal yang kumuh yang dikenal dengan nama Tondo dan dibawa ke Taman Luneta Park yang terawat baik di kota Manila yang ramai, pemandangan di tempat baru itu tampak terlalu aneh bagi gadis kecil itu. Keanehan juga terjadi pada semua mahasiswa teologi yang baru pertama kali memasuki dunia teologi. Iman yang sebelumnya hanya dihafalkan dan tidak terlalu dimengerti, setelah menjadi mahasiswa teologi menjadi iman yang ilmiah dan filosofis. Pertanyaan bagi kita untuk sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menerapkan teologi masa kini dengan membayangkan kondisi atau situasi tertentu, seperti misalnya di Filipina. Dalam pembahasan kami, konteks yang kami ambil sesuai dengan jurnal yang kami paparkan adalah konteks yang terjadi di Filipina yang memiliki budaya religiusitas masyarakatnya, permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dua pondasi teologi. Neoskolastik adalah gerakan dalam teologi yang berupaya untuk membangkitkan kembali pemikiran skolastik pada abad pertengahan yang hampir hilang pada akhir abad ke-18. Teologi ini menghasilkan teologi klasik yang mengembangkan metodologi dengan 4 langkah, yaitu 1. Memaparkan ajaran resmi gereja. 2. Menggunakan Alkitab dan tradisi untuk membuktikan atau mendukung ajaran gereja. 3. Mengeksplorasi ajaran gereja dengan pemikiran yang mendalam. 4. Penerapan ajaran resmi gereja pada situasi zaman sekarang untuk memperlihatkan relevansinya. Dalam kesadaran akan teologi neoskolastik yang muncul pada awal abad ini, beberapa penulis Katolik mencoba mendefinisikan kembali teologi dalam konteks masa kini, seperti misalnya Karl Rahner dalam Theological Dictionary mengajarkan bahwa teologi pada dasarnya adalah upaya yang sungguh-sungguh dari orang Kristen untuk menyingkapkan secara lisan dan aktual sejarah keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia dan untuk memperoleh pengetahuan akan hal tersebut diperoleh melalui metode pengetahuan. Setelah itu barulah direnungkan implikasinya yang sesuai dengan konteks yang berlaku pada saat itu. Nah, kemudian Rahner juga mengajarkan bahwa teologi bukanlah sains murni yang bersifat teori, melainkan upaya untuk mendengar, memahami, menghadapi pandangan manusia kontemporer tentang kehidupan manusia dalam terang Injil. Tampaknya teologi juga merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang cukup jelas yang dikumpulkan dari berbagai zaman yang ada. Nah, dalam hal ini, konteks kolonial di mana juga terjadi pewartaan Injil, maka mudah untuk melihat bagaimana perkembangan teologis di Barat yang diperkenalkan dan disebarluaskan di Filipina. Seperti yang kita lihat dalam gambar ini, bagaimana kekristenan itu dan teologi datang bersamaan dengan kolonisasi. Nah, dalam bagian pertama kita akan memahami dengan cermat pemahaman doktrin teologi dengan mempelajari sejarahnya. Dalam bagian kedua kita akan menganalisis mengapa teologi perlahan sedikit bergeser menjadi ilmu kebenaran adikodrati. Kita akan membahas mengenai tinjauan sejarahnya. Yesus Kristus, teologi Kristiani bermula dari Yesus Kristus yang merupakan keselamatan yang mutlak dari Allah bagi semua orang. Keyakinan akan iman para murid ini lahir setelah mereka merenungkan sepenuhnya pengalaman mereka dengan Yesus, dan ini adalah titik awal dari semua teologi Kristiani. Ketika para murid mencoba untuk mengkomunikasikan pengalaman mereka kepada orang lain, maka sebuah proses dari refleksi iman dimulai. Apa yang dirumuskan dalam proses itu secara bertahap berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru. Jadi, di sini dalam pemberitaan Injil, para murid memberikan kesaksian tentang iman mereka kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang Yunani dan Romawi. Hal itu dilakukan selama kurun waktu 50 tahun. Nah, kemudian dalam 4 abad berikutnya, kekristenan mulai menyebar ke seluruh Imperium Romawi dan bercampur baur dengan pemikiran filsafat Yunani, khususnya tentang Neoplatonisme. Pada abad kedua, kaum apologetik secara terang-terangan bertentangan dengan filsafat Yunani, misalnya seperti Origenes yang menimbulkan masalah heretik. Dalam pada hal ini,
Formulasi dasar tentang doktrin Tritunggal dan Kristologi dapat ditemukan dalam konsili-konsili yang diadakan, seperti misalnya dalam konsili Nicea Konstantinopel dan konsili Chalcedon. Selanjutnya, Santo Agustinus dalam pencariannya untuk pengungkapan iman yang dapat dipahami menghasilkan sintesa teologis yang sangat mempengaruhi evolusi teologis. Namun dalam hal ini Santo Agustinus terlekat pada pemikiran-pemikiran dari karya-karya Platonis. Nah, kemudian selama abad pertengahan, pemikiran teologis sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani, khususnya oleh karya Aristoteles. Salah satu contohnya adalah pemikiran dari tokoh yang bernama Thomas Aquinas, di mana ia menggunakan filsafat Aristoteles untuk menghasilkan ekspresi baru kekristenan dalam bentuk pemikiran budaya abad pertengahan. Nah, di sini Thomas Aquinas mencapai masa modern dan juga mencapai sebagian besar hasil dari evolusi teologi Katolik yang berkelanjutan. Kemudian pada masa Renans menandai revolusi dalam pemahaman manusia tentang dunia. Setelah itu terjadi, kemudian setelah beberapa abad terjadi reformasi yang kita kenal dari sebagai golongan Protestan seperti Luther, Calvin, dan Zwingli. Kemudian adanya perpecahan antara gereja Katolik dan Protestan, maka masing-masing gereja memiliki ciri yang polemik, dan itu Protestan lebih pada hanya mengikuti ortodoksi dari kitab suci. Sedangkan gereja Katolik tidak hanya mengikuti ortodoksi kitab suci saja, namun juga tradisi dan magisterium. Kemudian berlanjut ke abad ke-18 dan ke-19, di mana gereja Katolik mulai mengembangkan teologinya sesuai dengan hasil-hasil dalam Konsili Trente dan Konsili Vatikan pertama. Nah, dalam tahun 1950, Paus Pius XII berupaya mencegah munculnya teologi yang baru dengan menyerukan pemikiran skolastik. Sedangkan Konsili Vatikan kedua berupaya memulihkan dialog gereja Katolik dengan dunia modern. Pada waktu yang sama, Konsili Vatikan kedua telah menyadarkan akan adanya kebutuhan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dalam hal ini, teologi yang terbentuk meninggalkan batas-batas pemikiran dan kebudayaan filsafat barat dan memasuki kebudayaan baru, agama yang lain, dan situasi sosial politik yang berbeda. Dengan hal itu, komunitas-komunitas Kristen setempat menyebarkan teologi di tempat-tempat yang baru yang menghasilkan teologi Asia, teologi Amerika Latin, dan teologi Afrika. Nah, dari sejarah ini bagaimana kita melihat diperlihatkan asal mula teologi dari iman akan Yesus Kristus sampai pada Konsili Vatikan kedua. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana apologetik klasik dan buku pedoman teologi. Ya. Jadi khususnya pada abad ke-19 dan ke-20, Gereja Katolik harus mempertahankan ajarannya untuk melawan dua bid'ah, yaitu fideisme dan rasionalisme. Di mana fideisme itu adalah paham yang hanya lebih menekankan pada iman, sedangkan rasional paham yang hanya menekankan lebih pada akal budi. Nah, pembelaan ajaran iman Katolik untuk menangkis pernyataan penganut fideisme yang hanya beriman sewaktu membicarakan hubungan dengan Allah. Sedangkan kepada kaum rasionalis, gereja memberikan alasan untuk percaya kepada wahyu yang tidak dapat diselidiki, walaupun itu dengan penyelidikan yang ilmiah. Nah, jadi bagaimana para teolog Katolik mulai mencoba menangkap pokok-pokok penting dari sebuah doktrin tertentu dengan merujuk pada kitab suci dan tradisi. Dalam gambar ini diperlihatkan bagaimana paham Katolik bertentangan dengan paham rasionalisme dan fideisme. Kemudian dalam metodologi klasik ada dua hal yang perlu diingat, yaitu pertama, pemahaman tentang apa artinya wahyu dan iman itu, dan yang kedua adalah bagaimana pengalaman manusia itu menjadi unsur dasar dari teologis. Ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana juga pembaharuan teologi yang ada pada Konsili Vatikan kedua. Dalam metode yang digunakan untuk bisa benar-benar masuk ke tempat-tempat misi yang baru, maka harus didasarkan pada dua pondasi, yaitu pertama, tradisi dari agama Yahudi dan Kristen, yang kedua adalah pengalaman manusia zaman sekarang yang terletak pada budaya dan sejarahnya. Jadi bisa kita katakan di sini adalah bahwa filsafat itu menjadi partner dialog teologi. Ya, jadi ilmu-ilmu pengetahuan yang lain seperti antropologi, kultural, sosiologi, linguistik, psikologi, ekonomi, dan ilmu politik juga juga membantu teologi dalam menjawab permasalahan yang dihadapi oleh manusia zaman sekarang ini. Jadi
Hal inilah yang mau kita kembangkan dalam teologi ini. Dan pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Frater Savio. Baik Romo, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tiang pengalaman manusia. Yang pertama yaitu mengenai pengalaman manusia, interpretasi, dan bahasa. Dalam pengalaman manusia, interpretasi, dan bahasa, kita melihat bahwa pengalaman ini ditafsirkan dengan kontak realitas. Hal ini dapat menggambarkan pengalaman yang menunjukkan pada dua hal yang berhubungan, yaitu yang pertama melalui kontak langsung dengan orang lain, dan yang kedua kemampuan untuk mengasimilasi persepsi. Pengalaman pertama-tama menyiratkan realitas yang diberikan oleh seseorang akan sesuatu, bahwa pengalaman baru selalu berhubungan dengan pengetahuan yang telah kita peroleh. Persediaan pengetahuan ini menyediakan bagi kita unsur-unsur tafatif dan model untuk memahami realitas. Tentang realitas dimasukkan ke dalam bahasa membuka perspektif baru yang berfungsi sebagai kerangka teori di mana kita dapat menafsirkan pengalaman baru yang dapat mengarah pada pengalaman yang khusus. Hubungan yang nyata antara pengalaman dan pemikiran yang baru terus memaksa kita untuk berpikir lagi. Dengan kata lain, kerangka interpretasi kita dihadapkan pada kritikan dan koreksi yang diubah atau diperbarui oleh pengalaman-pengalaman baru. Di satu sisi, pemikiran memungkinkan pengalaman, sementara di sisi lain, pengalaman itulah yang membuat pemikiran baru diperlukan. Pemikiran kita tetap kosong jika itu tidak terus-menerus merujuk kembali pada pengalaman hidup. Dengan demikian, pengalaman diperoleh dalam bentuk dialektik melalui interaksi antara persepsi dan pemikiran. Sementara itu ada unsur-unsur penafsir dalam pengalaman kita yang menemukan landasan dan sumber langsung pada apa yang sebenarnya dialami. Ada juga unsur-unsur penafsir yang datang kepada kita dari luar pengalaman ini, meskipun tidak pernah mungkin untuk dengan jelas membedakan elemen-elemen ini dari yang pertama. Penafsiran dan pengalaman menjalankan pengaruh bersama terhadap satu sama lain. Pengalaman mempengaruhi penafsiran dan menyatakannya, tetapi pada saat yang sama penafsiran itu mempengaruhi pengalaman. Ini demikian karena pengalaman nyata mengotentikasi dan mengkonfirmasikan interpretasi yang diberikan, sementara penafsiran ini mengidentifikasi dan mengklarifikasi, memperdalam makna pengalaman tersebut. Dalam mengidentifikasi apa yang dialami, kita melakukan dengan mengklasifikasi apa yang kita alami dalam hal model dan konsep, pola dan kategori yang sudah dikenal. Kita melihat apakah sesuatu cocok atau tidak. Sehubungan dengan hal ini, persyaratan dan problem hermeneutik, seni dan ilmu menafsirkan makna teks yang memunculkan teori epistemologis tertentu. Yang pasti, isi dari setiap pengalaman baru dimasukkan ke dalam kata-kata. Pengalaman baru juga merupakan acara pidato di mana kita dapat berbicara melalui pengalaman yang sudah kita peroleh. Akan tetapi, seluruh tradisi pengalaman telah terakumulasi dalam bahasa yang kita warisi sebagai anggota kebudayaan tertentu. Poin yang kedua, yaitu pengalaman dan kebudayaan manusia. Dalam pengalaman dan kebudayaan manusia, kita melihat bahwa pengalaman adalah bagian dari kebudayaan dalam masyarakat yang ada. Hal ini karena setiap induk manusia dilahirkan ke dalam sistem pemikiran, sikap, dan tindakan tertentu. Oleh karena itu, kapanpun kita berbicara tentang pengalaman manusia dan situasi manusia, kita pasti berurusan dengan budaya suatu masyarakat tertentu. Kebudayaan mungkin dipandang juga sebagai aturan yang membimbing kehidupan kita, seperti bertindak sopan dan semacamnya. Di sini kita melihat definisi ringkas yang diberikan oleh Willenberg Report pada tahun 1978, ini menyatakan bahwa kebudayaan adalah sistem kepercayaan yang terpadu, atau tentang Allah, atau realitas makna utama, dan tentang nilai-nilai, atau tentang apa yang benar, baik, indah, dan non-normatif. Dalam Gaudium et Spes artikel 53 menyatakan bahwa kebudayaan adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan kemanusiaan, suatu fakta yang diakui oleh Konsili Vatikan II tahun 1962 sampai 1965. Fakta ini berkaitan dengan pribadi manusia bahwa mereka hanya dapat memperoleh kemanusiaan yang sejati dan sepenuhnya melalui kebudayaan. Oleh karena itu, dimanapun kehidupan manusia terlibat harus menyesuaikan diri terhadap alam dan kebudayaan. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa pengaruh aturan dan pola kebudayaan menembus kehidupan kita, bukan hanya perilaku fisik kita yang diatur oleh pola budaya, tetapi juga terhadap perilaku mental. Budaya merupakan suatu bentuk pelayanan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, budaya diciptakan dan diciptakan kembali oleh orang-orang dengan tujuan yaitu untuk melestarikan dan meningkatkan kehidupan manusia serta membuat kehidupan masyarakat lebih manusiawi.
Isu budaya terutama penting bagi konteks, khususnya di Filipina, karena ketidakseimbangan budaya dalam dua gelombang kolonisasi. Filipina melalui pengaruh Spanyol dan Amerika Serikat mempengaruhi taraf hidup mereka menjadi kebarat-baratan. Hal ini terjadi karena adanya proses kontak budaya dan perubahan yang terjadi atau akulturasi di Filipina. Proses penjajahan dan akulturasi ini telah menghasilkan efek secara keseluruhan dan hal ini telah mengganggu keseimbangan tradisional masyarakat pribumi, di mana ketidakseimbangan tersebut telah menyebabkan perubahan sosial masyarakat Filipina. Sehubungan dengan hal ini, kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa penaklukan budaya, eksploitasi ekonomi, politik, dan sosial telah menjadi alat penting bagi para penjajah untuk memajukan kepentingan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya orang Filipina perlu mencari identitas nasional mereka. Mereka perlu menemukan diri mereka sendiri, membangun kembali kesinambungan dengan sejarah masa lalu dan budaya mereka sendiri, memperoleh status di mata mereka sendiri sebagai bangsa yang berbeda, dan mengevaluasi kembali pencapaian dan potensi mereka dalam pandangan masa depan. Yang ketiga yaitu pengalaman dan agama manusia. Dalam pengalaman dan agama manusia, kita melihat bahwa agama merupakan bagian dari tradisi pengalaman manusia yang ditafsirkan dalam konteks budaya. Kesadaran dan tanggapan terhadap akhir ini tidak muncul hanya dari rasa takjub yang dirasakan si percaya ketika dikonfrontasi oleh misteri kehidupan atau fenomena alam yang mengesankan. Tanggapan keagamaan ini mengalir dari reaksi individu terhadap fakta sosial ke konteks budaya, sejarah, dan ekologis yang umum. Inti dari agama adalah pengalaman dasar yang kita sebut sifat religius. Pengalaman religius manusia hadir secara historis dalam budaya, lebih spesifik dalam artikulasi sejarah yang kita sebut agama. Dalam Gaudium et Spes artikel 53 juga mengatakan bahwa sebagian besar dalam pengalaman agama juga menawarkan kepada orang-orang tentang makna diselamatkan. Pengalaman keselamatan ini ada dalam semua agama termasuk kekristenan, misalnya berbicara tentang kebaikan. Dalam dokumen Vatikan kedua juga melihat bahwa tradisi-tradisi keagamaan orang-orang yang berbeda merupakan kualitas rohani dan karunia dari setiap orang dari setiap zaman. Berbalik lebih khusus pada situasi lokal, yaitu di konteks Filipina dataran rendah, kita menemukan fenomena yang disebut sebagai katolikisme rakyat. Kebanyakan orang Filipina dataran rendah hidup dan menyatakan iman mereka kepada Yesus Kristus dalam agama yang struktur. Sifat religiositas jenis ini adalah salah satu yang berbasis Katolik resmi, sementara pada saat yang sama menggambarkan budaya pribumi untuk ekspresinya. Eksistensi ini menyiratkan bahwa agama Katolik dapat ditanamkan dalam cara hidup masyarakat setempat. Akan tetapi meskipun pengakuan tentang agama Katolik dari Filipina banyak dianut, namun ada indikasi yang mengatakan bahwa kekristenan tidak benar-benar dipahami sebagai agama yang sebenarnya. Keputusan orang dewasa untuk menerima atau menolak kekristenan harus dibuat oleh mayoritas orang Katolik di Filipina. Belum cukup bahwa ia beragama Katolik karena orang tua dan kakeknya juga beragama Katolik. Ini merupakan faktor yang menyatakan bahwa agama Kristen itu benar-benar tidak dipahami sebagai agama yang sebenarnya. Selain itu, iman Kristen tidak dapat benar-benar hidup jika iman itu tidak memiliki tanggung jawab dalam pribadi individu. Hingga sekarang, berbagai ritual dan renungan yang penuh warna untuk permohonan ucapan syukur pribadi telah menjadi ungkapan dominan dari kekristenan versi populer. Dengan latar belakang ini, kita dapat bertanya mengapa iman Kristen tampaknya tidak mempengaruhi problem-problem masyarakat yang sebenarnya, meskipun agama populer yang jelas berkembang di kalangan masyarakat. Negeri ini tempat mayoritas orang Kristen terbaptis, yaitu di Filipina, khususnya di Filipina. Tidak hanya dibebankan oleh masalah kemiskinan, eksploitasi, dan ketidakadilan, tetapi juga tampaknya tidak memiliki jawaban Kristen yang sangat efektif atas kondisi negatif ini. Dalam konteks pembahasan kita jelas bahwa katolikisme rakyat seperti halnya agama apapun harus dinilai berdasarkan unsur yang memberi kehidupan. Namun karena terkandung dalam kebudayaan setempat, Katolik tradisional patut memahami kekuatan dan kelemahan kultural gereja. Jadi, sebagaimana dibutuhkan daya pengamatan dan menyaring aspek-aspek positif dan negatif dari kebudayaan apapun, proses yang sama harus diterapkan pada katolikisme rakyat. Yang keempat yaitu pengalaman dan masyarakat manusia. Dalam pengalaman dan masyarakat manusia, kita melihat bahwa sepanjang sejarah masyarakat pada umumnya telah menghidupkan struktur sosial dan kelembagaan tertentu, seperti budaya, agama, hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Akan tetapi pada saat tertentu, sistem sosial ini dapat mengarah pada situasi penindasan, penderitaan, dan situasi negatif. Perbedaan sosial dan ekonomi yang berlaku di negara, khususnya di Filipina, yaitu antara orang kaya dan orang miskin.
yaitu ada situasi sistem sosial yang sangat menentukan di sana, yaitu perbedaan-perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Sini kita melihat analisis sosial yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dari situasi sosial dengan mengeksplorasi hubungan historis dan struktural kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam sistem sosial masyarakat Filipina. Memahami sistem ini dapat melalui dua cara, yaitu dengan mempelajari perubahan melalui waktu atau analisis sejarah, dan dengan memeriksa struktur-strukturnya pada saat tertentu atau analisis struktur. Pertama-tama, analisis sosial mengajukan pertanyaan sejarah yang membawa perubahan pola pikir masyarakat Filipina menjadi subjek yang berkembang. Umat Kristen juga harus mempunyai kesadaran historis untuk membaca orang-orang dari zaman yang dapat membawa masyarakat untuk bisa membangun masa depan. Pada struktur ekonomi, politik, dan budaya, sosial, dan aliansi kelembagaan yang menentukan pandangan, nilai, dan peluang masyarakat di Filipina. Tanpa analisis struktur ini, mungkin kita buta terhadap permasalahan masyarakat di Filipina. Kita juga dibujuk untuk dapat mengadopsi sikap pribadi dengan situasi keadilan. Oleh karena itu, analisis sosial mencoba untuk mengidentifikasi struktur operasi utama dalam situasi tertentu dan untuk menggerakkan pertimbangan pribadi terhadap perubahan struktur sosial. Dan yang terakhir yaitu pengalaman manusia dan pemikiran filosofis. Dalam pemikiran filosofis, kita melihat bahwa pengalaman ini sangat berkaitan dengan kebudayaan, pandangan dunia, agama, dan situasi sosio-politik. Sebab itu kita berbicara tentang filsafat pada akhir analisis pengalaman manusia, kita sadar bahwa kita sedang memasuki apa yang dianggap sebagai unsur asing. Hal ini sama sekali tidak menyiratkan bahwa orang-orang khususnya di Filipina tidak berfilsafat. Tentu saja, literatur pribumi yang sudah ada menunjukkan fakta ini. Meskipun demikian, konotasi negatif dari kata filosofi sudah menunjukkan bahwa disiplin yang berbeda di pusat kebudayaan Barat selama berabad-abad tidak pernah berkembang dengan cara yang sama dalam lingkup Filipina. Filsafat Barat, hal ini juga berlaku untuk pemikiran filosofis yang tertanam dalam tradisi agama-agama besar di dunia timur, yang membawa pengalaman dan interpretasi realitas yang pada dasarnya spontan dan digabungkan dalam budaya dan agama. Filsafat mencoba menganalisis kondisi yang membuat keberadaan itu bermakna. Dalam tradisi filsafat Barat di masa lalu, jawaban akhir atas pertanyaan itu masih merupakan jawaban metafisika yang menuntun pada ambang pintu iman agama. Tetapi karena pengalaman baru dalam peradaban Barat pada masa Renaissance, jawaban religius metafisika ini secara bertahap ditinggalkan oleh keyakinan yang meningkat bahwa manusia adalah pembuat sejarah dan bahwa mereka sendiri pada akhirnya bertanggung jawab untuk masa depan yang bermakna. Para filsuf Katolik pada awal abad ini juga mengupayakan untuk memperkenalkan kembali tradisi metafisika abad pertengahan skolatisme. Filsafat kontemporer mengkonfrontasi seluruh pengalaman manusia dalam pertentangannya, baik positif maupun negatif. Pengalaman tentang keutuhan, kebebasan, dan sukacita terjalan erat dengan pengalaman kehancuran, keterasingan, dan duka cita. Konfrontasi dan ambiguitas pengalaman manusia, atau dengan kata lain pengalaman dengan pengalaman, telah diperumit ke arah yang berbeda dalam filsafat Barat abad ke-20. Abad sebelumnya telah menjadi periode baik atau materialisme atau idealisme, tubuh atau roh, teori atau fakta. Orang-orang dewasa ini tidak mencoba melarikan diri dari ketidakpastian pengalaman mereka yang berbeda. Mereka menghadapi ketegangan dialektik dalam upaya untuk mencapai tingkat pemahaman yang lebih dalam dan untuk menemukan persatuan, sementara sadar bahwa mereka tidak mampu memahami seluruh realitas. Filsafat kontemporer berpaling lagi ke pengalaman manusia dengan semua keberagaman arahnya. Tentu saja tidak menutup diri terhadap interpretasi agama tentang pengalaman manusia, tetapi sebaliknya malah membuat dialog kreatif dengan agama. Anggapan umum bahwa orang-orang yang percaya hanya mempercayai pengalaman mereka, sedangkan orang percaya membangun hasil di atas pengalaman yang sama. Ini bukan pertanyaan tentang perbedaan antara pengalaman dan penafsiran, tetapi tentang pengalaman interpretasi alternatif. Sementara orang-orang yang tidak percaya menafsirkan pengalaman mereka dengan cara non-religius. Akar dari pengalaman semacam itu adalah kenaifan dari iman murni yang menanggapi suatu pernyataan dari kehadiran yang murah hati dari orang lain dalam pernyataannya. Dalam realitas, iman juga menerima penjelasan lebih lanjut dalam perenungan tentang pengalaman. Tetapi kita harus ingat bahwa refleksi ini hanya mungkin karena manifestasi dari dimensi cakrawala sejarah pengalaman kita. Pengalaman diterjemahkan dalam bahasa teologis dalam seluruh realitas keberadaan manusia. Kami di sini mencoba untuk menunjukkan bahwa pilihan seperti itu tidak dapat dikesampingkan pada landasan filosofis kontemporer. Pemikir berpindah dalam tradisi Yudaisme Kristen
Terus percaya bahwa perenungan filosofi dapat menciptakan keterbukaan bagi penafsiran keagamaan. Penafsiran seperti ini itu tidak dapat dihilangkan begitu saja sebagai alien atau bertentangan dengan pengalaman manusia. Pengalaman dengan pengalaman sama seperti realitas kebudayaan dan agama yang kita telah sebelumnya dapat dihamparkan dengan kacamata iman dan dipahami sebagai perwujudan dari wahyu Allah. Wahyu ilahi seperti yang akan kita jelaskan kemudian tidak hanya terwujud dalam apa yang kita sebut wahyu Alkitab, tetapi juga secara terus-menerus diwujudkan dalam kemajemukan pengalaman manusia dalam situasi budaya dan sejarah yang berbeda. Teologi neoskolastik dalam bukti keberadaan Allah dan pengembangan teologis pengetahuan tentang Allah seringkali menganggap bahasa sebagai alat yang objektif dan deskriptif yang diberikan kepada pokok pemikiran pada aturan-aturan tata bahasa yang mutlak. Filsafat Barat dewasa ini telah mengembangkan pandangan yang jauh lebih kaya mengenai hubungan antara bahasa, pokok bahasan yang berpengalaman, dan realitas yang bermakna. Sejak Kant menemukan pengaruh subjektif pada realitas pemahaman, para filsuf telah berani untuk mencari logika internal dari pengalaman ini. Bahasa itu sendiri adalah proses di mana subjek mengekspresikan dirinya dan membawa pengalaman mereka ke dalam kesadaran. Dalam menceritakan pengalaman, umat manusia mengetahui bahwa bahasa bukan sekedar hasil dari pengalaman itu. Para pemikir dalam tradisi Yudaisme Kristen telah memahami tantangan yang ditimbulkan oleh sudut pandang ini tentang bahasa dan mulai mencari logika dari pengalaman religius untuk mencoba mengekspresikan pengalaman primordial di mana mereka memahami kehadiran transenden menggunakan bahasa agama. Selain itu, bahasa yang mereka terima ini telah diuji dan dalam tindakan apa atau siapa Tuhan tidak hanya menerima tematisasi dalam pembicaraan agama simbolis, tetapi hal ini juga muncul dari keterlibatan yang berkelanjutan dan berkomitmen dengan orang lain, serta membangun struktur pembebasan manusia. Di satu sisi, kita tidak dapat menemukan kesejahteraan terutama melalui interpretasi yang benar tentang realitas, tetapi dengan bertindak sesuai dengan tuntutan realitas. Di pihak lain, manusia pada akhirnya tidak dapat menguasai realitas dan masa depannya dengan perencanaan yang bertanggung jawab secara etis. Jika demikian, maka kata-kata tindakan harus menunjuk lagi pada sesuatu yang dapat diungkapkan dengan sistem keagamaan. Berikut dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Frater Berus. Baik, sekarang kita masuk bab 3, yaitu kutub tradisi Yahudi Kristen. Teologi Kristen tidak hanya berakar pada pengalaman manusia kontemporer, tetapi juga pada tradisi yang didasarkan pada sejarah wahyu ilahi dan diyakini telah terjadi atau berpuncak pada satu orang, yaitu Yesus. Orang Kristen sendiri telah memberi gelar kursus kepada orang yang telah mencapai puncak wahyu Allah, yaitu Kristus. Mereka percaya bahwa Kristus adalah Allah yang hidup. Kepercayaan ini merupakan satu-satunya wujud tawaran keselamatan Allah bagi semua manusia, terutama yang berkaitan dengan kehidupan dan kesejahteraan kekal bersama Allah. Peristiwa keselamatan terdiri dari dua aspek, yaitu wahyu dan iman. Wahyu biasanya diartikan sebagai tawaran hidup dan kasih Tuhan. Tawaran tersebut harus diterima dan dialami oleh iman. Kita tahu bahwa iman Kristen tidak mungkin hidup tanpa tawaran hidup dan kasih Allah kepada manusia. Hal itu merupakan tugas yang lumayan sulit bagi orang Kristen, yaitu bagaimana menjelaskan wahyu Tuhan agar dapat dipahami dalam tradisi Yahudi Kristen. Kesulitan itu terjadi karena kita tidak dapat menghindari pemahaman teologi Kristiani tentang wahyu itu sendiri. Oleh karena itu, umat Kristiani harus membangun metode baru dalam melakukan teologi. Namun sebenarnya metode tersebut sudah dilakukan dalam mempelajari konsep dan kerangka berpikir dari keseluruhan usaha teologi. Di bawah ini saya akan menjelaskan 4 tema yang tertera dalam bab 3 ini. Dan tema yang pertama yaitu wahyu, iman, dan pengalaman. Kata wahyu biasanya diartikan sebagai pernyataan dari Allah kepada manusia. Menurut De Verbum artikel 2, wahyu merupakan pernyataan yang berawal dari Allah dalam kebaikan dan kebijaksanaannya. Dan dalam teologi Katolik,
Wahyu dijelaskan sebagai komunikasi diri Allah ke dalam hidup manusia, dan komunikasi itu menggugah dan menggugat ciri hakiki manusia untuk melampaui diri atau transendensi. Wahyu itu adalah peristiwa perjumpaan aktual yang melibatkan hidup aktual kita dengan hidup Allah yang tak kelihatan, dan kita bertemu dengan Allah yang serba lain atau transenden, yang senyatanya menyapa, bergaul, dan mengundang manusia masuk dalam persekutuan. Wahyu itu menciptakan keterpaduan dalam kemerdekaan. Objek wahyu adalah pribadi Allah dan rahasia kehendaknya yang terjadi dan berpuncak dengan Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Sedangkan iman biasanya diartikan sebagai manusia menanggapi pernyataan dari Allah atau wahyu Allah. Menurut De Verbum artikel 5, iman merupakan kebebasan manusia menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan mempersembahkan kepatuhan akal budi serta kehendak yang sepenuhnya kepada Allah yang mewahyukan, dan dengan secara sukarela menerima sebagai kebenaran wahyu yang dikaruniai olehnya. Inti dari De Verbum artikel 5 ini adalah iman itu dengan bebas atau manusia menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah, atau lebih biblis lagi dan personalistis dan bukan kesetujuan intelektual semata. Kepatuhan akal budi serta kehendak yang sepenuhnya kepada Allah yang mewahyukan. Dan iman itu dengan secara sukarela menerima sebagai kebenaran wahyu yang dikaruniai olehnya. Atau yang rumusnya lebih teknis, iman secara hakiki berarti kesetujuan dengan ajaran atau unsur kebebasan dalam iman. Wahyu dan iman merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan yang begitu erat. Dalam keterkaitan ini membuat manusia memperoleh pengalaman akan Allah yang termuat dalam pengalaman iman. Dan teologi populer klasik telah mengungkapkan pemahaman tentang wahyu dengan membuat dua perbedaan, yaitu peristiwa objektif wahyu dan penekanan subjektif dalam iman. Yang pertama, peristiwa objektif wahyu, yaitu kata-kata yang diucapkan Allah dan mukjizat yang dilakukannya. Dan itulah peristiwa objektif yang dapat dipelajari oleh pengamat karena cenderung empiris dan ada dalam kenyataan. Dan tanpa itu tindakan iman tidak akan masuk akal dan ada hanyalah sebuah paksaan agar orang mendengar fakta wahyu tersebut. Dan yang kedua adalah penekanan subjektif dalam iman. Wahyu dan iman bukanlah dua realitas yang terpisah, tetapi satu. Wahyu itu adalah pengalaman iman. Dan wahyu menunjuk pada inisiatif kasih Allah dalam pengalaman iman dan direspon oleh manusia dalam pengalaman yang sama. Oleh karena itu, dua istilah yang tak terpisah ini membuat kita sadar dalam memandang dua cara yang berbeda. Itu tetapi terjadi dalam peristiwa yang sama. Dan wahyu Tuhan mengikuti cara pengalaman manusia. Hal inilah tindakan kemurahan Tuhan yang dirasakan manusia dalam pengalaman mereka. Dan dari pengalaman ini, orang beriman dapat menciptakan sejarah pembebasan Tuhan untuk manusia. Berasal dari pengalaman iman yang sama, para rasul menyadari bahwa Yesus adalah wahyu Allah yang menjadi manusia dan dalam dirinya semua orang menerima tawaran keselamatan dari Tuhan sendiri. Kehadiran Yesus di dunia berarti bahwa umat manusia bebas bertanggung jawab atas dunia dan menciptakan sejarahnya sendiri. Karena sejarah manusia adalah sejarah Tuhan. Dan pengalaman iman manusia merupakan interpretasi atas sejarah yang sama, yaitu firman Tuhan. Namun dengan cara yang kontradiktif, kita harus menyadari bahwa firman dan tindakan Tuhan hanya dapat diberikan dalam sejarah manusia dan pengalaman iman. Satu-satunya cara membatalkan sejarah menyakitkan dari orang-orang dan dunia adalah dengan kembali ke keyakinan dasar Kristiani, yaitu wahyu Tuhan adalah tawaran Tuhan untuk kehidupan yang penuh makna dalam sejarah manusia dari orang-orang yang berjuang untuk menemukan dan menciptakan makna di dunia penderitaan dan penindasan mereka. Dan tawaran tersebut datang kepada manusia dalam pengalaman manusiawinya. Oleh karena itu, dalam sejarah iman inilah cara kita menegaskan iman ke dalam dimensi lain, yaitu sumber atau pemberi kehidupan. Dan tema yang kedua adalah pengalaman wahyu iman dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, iman disebut dengan menggunakan beberapa kata Ibrani.
yaitu aman, artinya pasti, kuat, teguh, dapat diandalkan atau dipercayakan. Dan batah yang berarti mengandalkan diri atau berharap kepada. Dan hasah yang berarti berlindung. Dan yang terakhir haka yang berarti menantikan, merindukan, atau bersabar. Sedangkan dalam perjanjian baru, kata iman merupakan satu istilah pokok, yakni kata Yunani, yaitu pistis. Kata pistis diartikan sebagai suatu rumusan singkat bagi suatu realitas yang kompleks dan menunjuk suatu tegangan yang penting. Intinya, Alkitab mengatakan bahwa iman itu relasional, yaitu Allah yang menyapa dan manusia yang menanggapi. Menyadari pengalaman keseluruhan dari Mesir, menyadari pengalaman keluaran dari Mesir, bangsa Israel membawa kembali perspektif perjanjian mereka dengan Yahweh. Dan bangsa Israel berkomitmen kepada Yahweh karena muncul dari ingatan bahwa Yahweh satu-satunya Allah yang patut disembah. Yahweh adalah nenek moyang yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang melakukan mukjizat besar di hadapan Israel dan melindungi Israel sepanjang jalan yang dilalui. Ungkapan iman ini menyoroti fakta bahwa iman dimulai dengan sebuah pengalaman. Dalam hal itu diandaikan sebagai prakarsa ilahi, yaitu persembahan hidup dan cinta tanpa syarat. Disitulah Allah ditempatkan sebagai dasar iman bangsa Israel. Dalam perjanjian lama sendiri, Abraham merupakan salah satu orang yang memiliki iman yang kuat kepada Allah. Ia menuruti perintah Allah, yaitu pergi ke tanah terjanji yang sebenarnya ia sendiri tidak mengetahuinya. Dari kisah Abraham itu, orang Israel menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai mereka dalam perjalanan menuju tanah terjanji, di mana orang Israel menemukan jati diri mereka sebagai sebuah bangsa. Dan pengakuan kehadiran Tuhan yang terus-menerus dalam sejarah, mereka menerima bentuk yang pasti dalam pengalaman dan catatan perjanjian. Antara Israel dan Yahweh sudah ada pengalaman yang sama dan jalan yang dilalui bersama, yaitu Yahweh telah menunjukkan dirinya sebagai pembebas Israel dari perbudakan di Mesir. Konsekuensinya, Israel menjadi milik Allah dengan mengikat sebuah perjanjian. Dan simbol yang dipilih untuk menggambarkan hubungan itu adalah dengan ungkapan politik, yaitu sebuah perjanjian di mana Yahweh akan menjadi raja yang menetapkan kehendaknya, dan Israel menjadi pengikutnya yang berkomitmen untuk mematuhi kehendak Allah dan bergantung pada kesejahteraannya. Yahweh itu adalah Tuhan yang peduli dan Raja Agung Israel yang sangat peduli dengan realitas sekuler, sosial, historis, dan politik suatu bangsa. Kehadiran Yahweh dalam sejarah Israel, yaitu dalam batas-batas skema, bahtera, dan bait suci. Kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi secara spasial dan sebagai Tuhan seluruh alam semesta. Yahweh itu adalah transenden, yang begitu dekat dengan manusia dan hadir di jantung sejarah dan lubuk hati manusia yang paling dalam. Yahweh adalah imannya. Yahweh itu ada di dalam manusia dan dalam tanggung jawab manusia, terutama dalam menciptakan dunia yang adil dan manusiawi, yang menyiratkan bahwa kehadiran ilahi diakui dalam perbuatan Allah yang luar biasa bagi kesejahteraan dan dalam sejarah manusia. Menjelang akhir perjanjian lama, janji Allah kepada Yahweh melampaui semua batas yang membuat Israel berharap akan kemenangan Yahweh dan meresmikan kerajaan terakhirnya. Harapan itu diwujudkan secara konkret dengan kedatangan perwakilan baru, yaitu Yahweh, yaitu seorang Mesias. Dalam hal itu, kita harus mendapatkan Yesus dari Nazaret. Dalam melakukan mukjizatnya, Yesus berbaur dengan orang-orang tersingkir, menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dan menyatakan bahwa melakukan kehendak Allah lebih berharga daripada aturan kehidupan komunal yang radikal. Dalam pernyataannya itu, Yesus dianggap sebagai ancaman bagi orang Yahudi, sehingga ia disebut sebagai pemberontak dan dihukum mati. Tetapi pada hari ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati, dan di dalam Dia terpenuh keselamatan dari Allah bagi orang-orang beriman. Karena pengalaman inilah, para murid-Nya terus mengabarkan berita kerajaan Allah yang sekarang ada dalam diri Yesus Kristus. Kabar gembira inilah yang melahirkan umat perjanjian baru, yaitu sebuah komunitas baru yang berkeyakinan bahwa mereka bisa menjadi tanda pembebasan total yang diterima dari Tuhan di dalam Yesus melalui kepedulian mereka terhadap kesejahteraan sesama mereka.
bersama mereka. Dan tema yang ketiga adalah tradisi pengalaman wahyu iman Alkitab. Titik awal dari Alkitab adalah pengalaman iman umat. Orang-orang ini menyadari bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan dan sejarah mereka. Pengalaman iman tersebut diinterpretasikan dan diekspresikan dalam bahasa manusia agar mudah dipahami oleh orang-orang. Alkitab merupakan kumpulan kitab-kitab yang dirumuskan, disatukan, dipilih, ditulis oleh para pengarang selama berabad-abad. Di dalamnya berisi pengalaman iman dalam situasi konkret yang dijelaskan dan dibentuk oleh pola situasi budaya dan ditingkatkan dalam teknik tradisional dalam berbagai bentuk sastra. Dalam hal itulah Alkitab digambarkan sebagai firman Tuhan dan pengalaman iman manusia. Pengalaman iman tidak dapat dipisahkan dari interpretasi. Karena pengalaman iman akan diidentifikasi, diperdalam, dan diperkaya dalam interpretasi, sehingga pada akhirnya pengalaman tersebut dapat ditulis. Misalnya, pengalaman iman para rasul yang percaya bahwa mereka telah menerima keselamatan kekal dari Allah lewat Yesus Kristus. Pengalaman itu terus-menerus ditafsir ulang oleh orang-orang, dan jika tidak, kisah atau pengalaman tersebut sebagian besar menjadi tidak relevan. Contohnya, para bapak gereja mencoba mengidentifikasikan lebih jauh pengalaman Yesus dengan umat Kristen perdana dalam kerangka pikir Yunani dan mengacu pada Tritunggal dan Kristologi. Proses penelusuran kembali dan penafsiran ulang ini berlangsung dalam tradisi komunitas Kristani bahkan hingga hari ini. Di sinilah istilah tradisi dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan bahwa apa yang diteruskan gereja dari suatu generasi ke generasi berikutnya adalah otentik secara keseluruhan. Tradisi tidak dimulai setelah perjanjian baru, tetapi sudah ada di komunitas Kristen perdana. Dan tema yang keempat dalam bab ini adalah pengalaman wahyu iman hari ini. Orang Kristen menyadari bahwa Allah ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Kesadaran itu ditemukannya dalam kehidupan Yesus dan para nabi. Mereka percaya bahwa Allah berbicara kepada mereka dalam dan melalui pengalaman sejarah yang konkret. Yaitu hal tersebut hanya dapat dirasakan dan hanya melalui iman. Karena iman adalah seluruh kepercayaan dirinya kepada Tuhan. Hal itu terdapat dalam Deuteronomi artikel 5. Tetapi hanya ada satu cara yang tepat untuk memiliki iman kepada Tuhan, yaitu percaya pada orang. Karena percaya kepada Tuhan hanya dapat terjadi ketika seseorang percaya pada manusia. Pernyataan ini dikatakan oleh Schilleberg. Ajaran orang Kristen adalah kasih, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Di sini Tuhan dan manusia tidak bisa dilihat secara terpisah. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, jika kita tidak bisa mewujudkan kasih itu kepada sesama atau sesama manusia. Tetapi kita harus menyadari bahwa kasih dari Tuhan dan kasih dari sesama tidaklah sama. Nah, Tuhan dan manusia berbeda. Namun yang ingin ditekankan di sini adalah kepercayaan kepada Allah tanpa adanya kepercayaan kepada manusia bukanlah sebuah kepercayaan. Injil Matius mengatakan bahwa satu-satunya cara masuk kerajaan Allah adalah menjangkau mereka yang membutuhkan, memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, menyediakan tempat berlindung bagi orang asing, dan lain-lain. Hal tersebut terdapat dalam Matius bab 25 ayat 21 sebagai 40. Dan Injil Markus menempatkan manusia di atas hari-hari Sabat dan membawa hukum bersama ke dalam suatu perintah kasih yang terdiri di atas semua tradisi. Dan Injil Lukas menyajikan inti dari pesan Yesus sebagai membebas orang miskin dan tawanan. Itu terdapat dalam Lukas bab 4 ayat 16 sampai 19. Sedangkan Injil Yohanes tidak mau berbicara tentang terang dari kebenaran yang tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak diwujud nyatakan. Dan Paulus mengingatkan kita bahwa iman yang dapat memindahkan gunung tidak ada artinya tanpa cinta. Hal tersebut terdapat dalam 1 Korintus bab 13 ayat 13. Yang terakhir Yakobus atau Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dan sekarang kita masuk ke bab 4 yaitu lingkaran hermeneutis. Berikut ini ada 4 langkah metodologis dalam melanjutkan lingkaran hermeneutis. Langkah yang pertama yaitu
cara untuk mengalami realitas yang membawa kita pada keraguan ideologis. Dalam pendekatan ini, proses hermeneutis dimulai dengan cara kritis, terutama untuk mengalami dan mengevaluasi realitas secara umum. Dimulai dengan cara kritis karena didasarkan pada perspektif dan penggunaan model interpretasi secara sadar. Selain itu, sikap kritis juga bersama-sama dengan kesadaran akan kebutuhan pilihan tertentu. Dengan demikian dilakukan seleksi dari keragaman data yang ada dalam pengalaman manusia. Kita harus akui bahwa kritik yang diungkapkan di sini hanya didasarkan pada pendapat pribadi. Hal ini membuat para teolog curiga bahwa ada satu atau lebih ideologi yang bekerja dalam pemahaman kita terhadap realitas. Ungkapan kecurigaan ideologi ini perlu dijelaskan lebih lanjut. Di sini ideologi mengacu pada sejumlah ide yang membentuk kehidupan komunitas. Dalam pengertian ini, ideologi bisa menjadi baik atau buruk, benar atau salah. Karena itu, ideologi dalam pengertian negatif ini merupakan sistem ide yang keliru. Karena dipandang berlaku untuk umum, namun kenyataannya ialah pandangan pribadi yang menindas dan dimanipulasi oleh mereka yang berkuasa. Oleh karena itu, para praktisi dari lingkaran hermeneutis teologi diharapkan memiliki komitmen manusiawi yang mendalam, terutama terhadap apa yang benar-benar layak bagi manusia. Kecurigaan ideologis dalam lingkaran hermeneutis ini lebih berfokus pada realitas negatif yang terjadi dalam suatu peristiwa. Namun sikap kecurigaan ini juga bisa diarahkan ke hal-hal yang positif, khususnya halangan yang muncul dalam aturan saat ini. Kita harus menyadari bahwa pengalaman manusia tentang realitas itu ambigu, karena tercampur dengan unsur-unsur yang memanusiakan dan mengasingkan. Karena itu, kekuatan positif juga harus ditemukan dan dimanfaatkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Dan yang kedua yaitu penerapan kecurigaan ideologis pada struktur ideologi secara umum, khususnya pada teologi. Dalam tahap yang kedua ini harus ditemukan teori yang bersifat umum yang dapat memungkinkan untuk mengungkapkan realitas dehumanisasi secara umum, terutama akibatnya dalam teologi. Dehumanisasi atau penindasan ini tidak muncul dengan sendirinya. Karena itu yang menjadi tugas ideologi untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang tidak manusiawi daripada memanusiakan. Tugas teologi dalam dimensi kritisnya adalah melihat konsekuensi struktural dari teori yang praksis agama dan evaluasinya dalam terang kondisi Yahudi Kristen agar memungkinkan gereja untuk menata keadaan sosial yang konkret sehingga konsekuensi sosial selaras. Dengan cara ini, teologi memungkinkan gereja untuk menanggung tanggung jawab teologis dalam realitas sosialnya. Namun refleksi teologis harus memahami situasi konkret yang sebenarnya tidak harus merasa nyaman dalam spekulasi abstrak. Karena teologi adalah pelayan, karena itu ia tidak boleh melupakan orang-orang yang dilayani. Dan yang ketiga, cara baru untuk memahami realitas teologis yang mengarah pada keraguan eksegetis bahwa penafsiran Alkitab yang berlaku tidak memperhitungkan bagian-bagian data penting. Dalam lingkaran hermeneutis, tahap yang ketiga ini merupakan pengulangan tahap yang pertama dan bidang teologi yang lebih terbatas. Jika tahap pertama tadi mengasumsikan komitmen untuk mengubah dunia, maka tahap ketiga ini mengasumsikan komitmen untuk mengubah pemahaman iman saat ini. Pilihan untuk perubahan ini mengandaikan 3 elemen. Pertama, cara kritis dan khusus untuk mengalami dan mengevaluasi realitas teologis secara spesifik. Kedua, tindakan kehendak dari pihak teolog sehubung dengan teologi tersebut. Dan ketiga, arahan dalam menangani pertanyaan-pertanyaan baru yang berasal dari pilihan yang disengaja. Tindakan bebas tersebut akan membawa dampak negatif pada Injil karena yang sebenarnya akan hilang ketika dikorelasikan dengan makna yang ditemukan dalam pengalaman. Meskipun demikian, risiko ini harus diterima agar kabar sukacita dapat berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk mempertimbangkan pilihan teologis sebagai tentatif dan parsial dan selalu membutuhkan koreksi serta pelengkap dari teologi lain. Pluralisme dalam keberagaman dan persatuan ini dihormati dan diperhitungkan dalam teologi. Karena terbuka dengan perspektif lain
Kita bersedia untuk menerima pandangan lain yang berasal dari pengalaman yang berbeda adalah cara kita memasuki dunia teologis saat ini. Dan yang keempat, kita memiliki hermeneutika baru, yaitu cara baru menafsirkan sumber iman kita, yaitu kitab suci, dengan pernyataan-pernyataan baru dan orientasi teologis baru yang kita miliki. Tahap yang keempat ini membahas tentang penafsir baru berdasarkan kitab suci, yaitu tentang pertanyaan baru menentukan dalam orientasi teologis baru. Penafsiran baru atas firman Tuhan di dalam kitab suci tidak berarti menerima tanpa kritik atas apapun hal yang baru dan menjanjikan, karena para teolog tidak melupakan keragaman pendapat yang baik dari penafsir yang lain. Pemahaman seperti itu membutuhkan yang pertama, dasar yang baik dan kuat dalam penafsiran yang dapat diandalkan. Dan kedua, karena kitab suci adalah norma tertinggi teologi, maka setiap wawasan teologis yang baru harus diuji terhadap kesaksiannya. Oleh karena itu, para teolog tidak dapat membuat pilihan sesuka hati yang keluar dari pandangan yang ada saat ini, terutama yang sesuai dengan sintesis doktrin mereka. Untuk menghindari hal tersebut, para teolog harus dapat membuat penilaian tentang nilai argumen eksegetis yang ada saat ini. Hal tersebut jelas bahwa dibutuhkan pemahaman yang cukup tentang alat dan proses penafsiran. Memang para teolog berhak membuat penilaian tentang masalah perbedaan pendapat dalam penafsiran. Meskipun demikian, jika ada kesepakatan mengenai interpretasi antara penafsir dari berbagai aliran di berbagai negara, maka para teolog dengan senang hati menggunakan untuk saat ini. Namun pengetahuan tentang pekerjaan eksegesis tidaklah pernah berhenti, baik dalam hal peneguhan maupun pengayaan interpretasi tersebut. Dengan demikian, sintesis utama teolog teruslah bergerak. Tidak mengherankan, para teolog yang bekerja dengan cara tersebut cenderung dikritik, karena terlalu banyak menjelajah dalam bidang eksegesis dan melakukan kesalahan. Namun bagi mereka tanpa eksegesis, semua teologi akan mengambang di udara. Dan satu-satunya yang menjadi pertahanan mereka adalah lebih baik berbuat salah tetapi berada di jalan yang benar daripada menyimpang begitu saja. Dan inilah pemaparan dari saya dan sekarang akan dilanjutkan oleh Frater Bodo. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu bab 5 tentang teologi dan kebenaran. Teologi. Kekristenan pada dasarnya bukanlah pesan yang harus dipercaya, tetapi pengalaman iman kepada Yesus dari Nazaret yang menjadi pesan. Teologi terus bergerak maju dalam dan melalui proses hermeneutis. Tradisi Yahudi Kristen dan pengalaman gereja-gereja lokal saat ini mencoba untuk mengungkapkan dalam pernyataan iman baru pengalaman pembebasan bahwa kita telah menerima keselamatan yang pasti dan definitif dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Melihat kembali periode perjanjian baru mengungkapkan keragaman yang kaya dari formula pengakuan awal teologi, konsep pelayanan, pola ibadah, dan praksis Kristen. Keragaman ini berlanjut sepanjang sejarah gereja dan dengan penuh syukur diakui dalam Konsili Vatikan II. Kemudian pluralisme dalam teologi memang diharapkan, namun banyak yang khawatir dengan kualitas pluralisme yang berbeda-beda saat ini. Teori masa lalu terlepas dari beberapa aliran pemikiran yang berbeda, namun pada dasarnya tetap berada dalam cakrawala yang sama dari pandangan dunia. Hal ini dapat dengan mudah dipahami jika kita melihat budaya dunia barat yang homogen selama berabad-abad. Dalam teologi, kerangka pemikiran barat menjadi pluralistik dan teologi tidak lagi berdialog dengan satu filsafat, tetapi dengan pluralitas filsafat dengan ilmu-ilmu kemanusiaan lainnya, seperti antropologi budaya, sosiologi, psikologi, politik, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, teologi memasuki tempat-tempat baru dan memulai dialog dengan realitas Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Oceania. Hasilnya adalah pluralitas teologi yang tidak dapat direduksi. Kemajemukan ini dapat mengancam keutuhan gereja, bahkan di tingkat komunitas lokal, karena berbagai bentuk tafsir iman, spiritualitas, dan perilaku moral mungkin ada secara berdampingan. Lalu
Polarisasi dapat terjadi jika ada kesenjangan antara penafsiran resmi gereja mengenai isu-isu khusus dan pandangan dari mereka yang mencari cara mereka sendiri untuk menjalankan iman. Nah, situasi pluralisme saat ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang ortodoksi. Jika ada begitu banyak interpretasi yang berbeda dan terkadang tampak bertentangan, bagaimana kita bisa yakin bahwa pemahaman kita tentang iman itu benar, yaitu setia pada tradisi Yahudi Kristen? Kemudian, pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan kebenaran akan memungkinkan kita untuk mempertimbangkan poin-poin referensi dari kitab suci dan tradisi. Untuk ekspresi kebenaran kita dan untuk mencari kriteria yang akan melindungi kebenaran dari interpretasi baru. Akhirnya, kita akan secara singkat menimbang tugas magisterium dan pentingnya kredo dan katekismus baru dalam pemikiran ulang iman hari ini. Elemen wahyu hanya dapat diketahui di dalam dan bahkan melalui dari pertemuan eksperiensial dengan realitas dunia. Di dalam dan melalui penafsiran pengalaman ini sebagai elemen intrinsik dalam perjumpaan itu dan dalam melalui bahasa iman. Kemudian poin tentang kebenaran yang ingin kami kemukakan di sini bahwa apakah kita dapat menunjukkan kebenaran tentang pengalaman manusia yang ditafsirkan atas wahyu itu sendiri. Nah, lanjut pada artikulasi kebenaran iman. Kami hanya dapat mengukur bahwa orang yang percaya hidup di dunia yang berbeda dari orang yang tidak percaya, di mana Tuhan mengungkapkan diri. Dalam pengalaman peristiwa wahyu iman, kita tidak boleh masuk unsur agama, bahasa, simbolik dari pengalaman pengungkapan itu sendiri. Berbicara mengenai agama adalah sedang berbicara dalam pengungkapan. Bahasa yang digunakan oleh orang-orang beriman sebagai anugerah dari yang esa yang mereka akui. Mereka mengalami Tuhan yang hidup sebagai sumber yang memungkinkan dan mendukung bahasa seperti itu. Pernyataan manusia merupakan kombinasi paradoks dari yang absolut, yang kebenaran, dan relatif historis dan manusiawi. Mereka memiliki kemutlakan dan relativitas mereka bukanlah kebenaran, tetapi tanda-tanda kebenaran yang dapat diandalkan. Semua bahasa tentang Tuhan adalah pembicaraan manusia yang kikuk, namun responsif, yang didasarkan pada pengalaman khusus pengungkapan ilahi. Lalu filsafat modern percaya bahwa kebenaran pernyataan harus dibawa kembali ke dasar yang eksistensial menjadi segar, hadir, menjadi kenyataan. Kebenaran adalah peristiwa datangnya subjektivitas manusia dan realitas yang tidak terselubung dan dibicarakan. Dalam pengalaman religius manusia, realitas dialami sebagai pengangkat, sebagai manifestasi yang transenden, yang dapat dianggap sebagai pernyataan Thomas Aquinas yang sangat modern. Disebutkan bahwa tindakan iman pada akhirnya diarahkan pada apa yang diungkapkan atau disebut res, bukan pada formula itu sendiri atau disebut enunciabilia, di mana itu diungkapkan. Tetapi ekspresi bukan tanpa nilai karena melalui artikulasi historis relatif kita, enunciabilia, kita mencapai kebenaran atau ansigere veritatem. Nah, kebenaran yang tidak pernah dimiliki tetapi hanya dapat ditunjukkan. Lebih jauh, kebenaran ini adalah dokta ya lanjut. Ya, jadi lebih jauh kebenaran ini adalah dokta ignoransia, yakni sebuah
teologi negatif atau ketidaktahuan yang disadari berdasarkan pengetahuan positif. Nah, yang tidak eksplisit tetapi secara tidak langsung diekspresikan dalam dialektika negatif. Kemudian, seluruh proses inilah yang mewujudkan sebuah pengetahuan tentang kebenaran. Nah, lanjut, otoritas kitab suci. Apa yang kita temukan di dalam kitab suci bukanlah firman ilahi yang diturunkan dari surga, tetapi catatan tentang pengalaman iman manusia yang tertanam dalam interpretasi dan teori yang terkait dengan budaya dan pandangan dunia. Sebagai perkataan religius dalam ekspresi Tuhan dalam sejarah, kebenaran dari kisah-kisah ini dijamin oleh kesetiaan Tuhan atau kebenaran Tuhan. Nah, namun pada saat yang kitab suci kitab suci tetap merupakan artikulasi yang bersifat manusiawi, terbatas dan tidak pernah dimutlakkan. Sebagai norma normatif, kitab suci tidak pernah bisa menjadi rujukan absolut untuk artikulasi iman saat ini. Lalu apa sebenarnya otoritas itu? Nah, pengalaman para murid dengan Yesus adalah asal mula dinamis dari gerakan dan sudut pandang gereja yang benar. Karena gerakan dengan para pemimpinnya merupakan gema dari apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh Yesus sendiri. Setelah beberapa generasi kehidupan, praktik, dan refleksi Kristiani, seluruh literatur Kristen muncul. Tulisan-tulisan ini adalah interpretasi Kristen atas pengalaman berdasarkan perjanjian lama. Dalam proses pendewasaan yang panjang yang ditandai dengan saling kritik, teks-teks tertentu dipilih dari sekumpulan besar literatur Kristen yang mulai dikenal oleh umat Kristiani sebagai kitab suci. Nah, kitab suci sebagai bagian integral dari kehidupan komunitas. Teks-teks Kristen tertentu dinaikkan statusnya menjadi norma kanonik karena isinya dan menjadi rujukan identitas gerakan Kristen. Nilai normatif dari kitab suci secara resmi diakui oleh gereja pada paruh kedua abad keempat ketika ia menetapkan kanon, meskipun kanon ini baru secara definitif ditetapkan pada abad yang ke-16. Lebih lanjut, doktrin ilham menjelaskan secara teoritis nilai yang tak tergantikan dari Alkitab. Harus jelas dari paragraf sebelumnya bahwa kanonisasi teks-teks tertentu yang mengarah ke kitab suci adalah produk dari kehidupan tradisi gereja. Nah, misalnya yang terjadi di masa suatu komunitas atau di jemaat perdana itu dapat disebut sebuah komunitas. Nah, dari komunitas ini mendapatkan pengalaman iman, dan pengalaman-pengalaman itu antara lain didapatkan dari lagu-lagu, surat-surat, stories maupun cerita, kemudian puisi, dan yang terakhir peribahasa. Nah, pengalaman-pengalaman ini disatukan di dalam atau dituliskan di dalam kitab suci. Fakta ilham dan kebenaran kitab suci yang diwahyukan oleh Allah dan yang termuat serta tersedia dalam kitab suci telah ditulis dengan ilham Roh Kudus. Sebab Bunda Gereja yang kudus berdasarkan iman para rasul memandang kitab-kitab perjanjian lama maupun baru secara keseluruhan beserta semua bagiannya sebagai buku-buku yang suci dan kanonik karena ditulis oleh ilham dari Roh Kudus. Dapat dilihat dalam kitab Yohanes 20 ayat 31, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 2 Petrus bab 1 ayat 19 sampai 21 dan dilanjutkan bab 3 ayat 15 sampai 16. Nah, akan tetapi dalam mengarang kitab-kitab suci itu Allah memilih orang-orang yang digunakannya sementara mereka memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri dapat dibandingkan dari di verbum artikel 3. Nah, oleh sebab itu, karena segala sesuatu yang dinyatakan oleh para pengarang yang diilhami atau hagiograf dapat disebut sebagai hagiograf atau penulis suci harus dipandang sebagai pernyataan Roh Kudus, maka harus diakui bahwa buku-buku Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran yang oleh Allah yang dikehendaki supaya dicantumkan di dalam kitab-kitab suci demi keselamatan kita. Nah, bagaimana kitab suci harus ditafsirkan?
Adapun karena Allah dalam kitab suci bersabda melalui manusia secara manusiawi, maka untuk menangkap apa yang oleh Allah akan disampaikan kepada kita, penafsir kitab suci harus menyelidiki dengan cermat apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh para penulis suci dan apa yang mau ditampakkan oleh Allah dengan kata-kata mereka. Nah, kitab suci ditulis dalam Roh Kudus dan harus dibaca dan ditafsirkan Roh itu juga. Dapat dilihat dalam De Verbum 12. Maka untuk menggali dengan tepat arti nas-nas suci, perhatian yang sama sebesarnya harus diberikan kepada isi dan seluruh Alkitab dengan mengindahkan tradisi hidup seluruh gereja serta analogi iman. Juga merupakan kewajiban para ahli kitab suci berusaha menurut norma-norma untuk semakin mendalam memahami dan menerangkan arti kitab suci supaya seolah-olah berkat penyelidikan yang disiapkan keputusan gereja lebih matang. Nah, sebab akhirnya semua yang menyangkut cara menafsirkan kitab suci itu berada di bawah keputusan gereja yang menuaikan tugas serta pelayanan memelihara dan menafsirkan sabda Allah. Gereja menghormati kitab-kitab suci. Nah, kitab-kitab ilahi bersama dengan tradisi suci selalu dipandang dan tetap dipandang sebagai norma imannya yang tertinggi. Kemudian sebab kitab-kitab itu diilhami oleh Allah dan sekali untuk selamanya yang telah dituliskan, serta tanpa perubahan manapun menyampaikan sabda Allah sendiri. Lagi pula mendengarkan suara Roh Kudus dalam sabda para nabi dan para rasul. Adapun demikian, besarlah daya dan kekuatan sabda Allah, sehingga bagi gereja merupakan tumpuan serta kekuatan, dan bagi putra-putri gereja menjadi kekuatan iman, santapan jiwa, sumber jernih dan kekal hidup rohani. Maka oleh karena itu, bagi kitab suci berlakulah secara istimewa kata-kata, memang sabda Allah penuh kehidupan dan kekuatan. Dapat dilihat dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 12. Yang berkuasa membangun dan mengaruniakan warisan di antara semua para kudus. Dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 32 dan 1 Tesalonika 2 ayat 13. Lanjut pada poin berikutnya, yaitu pentingnya kitab suci bagi teologi. Teologi suci bertumbuh pada sabda Allah bersama dengan tradisi suci sebagai landasan yang tetap. Disitulah teologi amat sangat diteguhkan dan selalu diremajakan dengan menyelidiki dalam terang iman segala kebenaran yang tersimpan dalam rahasia Kristus. Adapun kitab suci mengembang sabda Allah, maka dari itu perjalanan kitab suci hendaklah bagaikan jiwa teologi suci. Lanjut, otoritas tradisi dan dogma. Bahwa orang Kristen yang tumbuh dengan mentalitas polemik kontra reformasi mengira bahwa tradisi dengan doktrin dan dogmanya berasal dari Katolik, sedangkan Alkitab sendiri adalah berasal dari Protestan. Nah, Alkitab dan tradisi bukanlah dua sumber, tetapi saksi dari satu peristiwa yang sama. Nah, ingatan akan Yesus yang dalam roh yang terus terjadi dalam gerakan Kristen. Lalu wahyu Allah atau wahyu Allah ini, tawaran hidup dan kasih ilahi dalam Yesus Kristus, dapat ditemukan bukan pertama-tama dalam Alkitab maupun dogma, tetapi dalam komunitas gereja yang hidup. Nah, ketika kita menempatkan kitab suci sebagai norma-norma non normata, atau artinya aturan yang mengatur dan aturan yang diatur, dan tidak bermaksud dengan cara apapun untuk menentang tradisi. Dalam De Verbum menyatakan bahwa gereja selalu menganggap kitab suci bersama dengan tradisi suci sebagai aturan iman tertinggi dan akan selalu demikian. Agar tradisi ini benar-benar hidup, gereja perlu membuat keputusan historis yang konkret. Bahasa apa yang akan digunakan untuk mengajar, ekspresi spesifik apa yang akan diambil oleh praktiknya, dan bentuk budaya apa yang akan digunakan untuk beribadah. Dengan kata lain, tradisi gereja lokal mau tidak mau muncul untuk menjelma menjadi tradisi Yahudi Kristen. Dalam kitab suci, kita menemukan bahwa religius yang sebagian besar langsung dikaitkan dengan pengungkapan. Ini adalah bahasa gambaran dan penglihatan, doa, profesi, maupun lagu. Pemahaman tentang tradisi dan bahasa teologi seperti itu bertentangan dengan konsep dogma Katolik yang berkembang pada abad 18 dan abad yang ke-19.
Pada masa Konsili Vatikan pertama tahun 1869 sampai 1870, istilah kata dogma diartikan sebagai ungkapan iman yang secara eksplisit diucapkan oleh gereja sebagai kebenaran wahyu untuk dianut dalam iman. Demikianlah gereja dalam ajaran hidup serta ibadatnya melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seluruhnya, imannya seutuhnya. Tradisi yang berasal dari para rasul itu berkat bantuan Roh Kudus berkembang dalam gereja. Nah, berkat tradisi itu pun gereja mengenal kanon kitab-kitab suci selengkapnya. Dan dalam tradisi itu kitab suci sendiri dimengerti secara lebih mendalam dan tiada hentinya dihadirkan secara aktif. Dogma tentunya bukanlah sekedar proposisi yang sempurna dan tidak dapat diubah dan tidak dapat direvisi oleh gereja. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan peran positif mereka dalam gereja, yaitu bahwa mereka telah dan masih merupakan lencana persatuan yang telah menjaga dan menjaga komunitas Kristen pada arah kebenaran yang benar. Lalu bagaimana dogma dapat menjadi rujukan bagi iman yang benar namun terus berkembang dalam konteks budaya baru ataupun situasi sejarah baru ini? Nah, sampai saat ini para teolog Katolik percaya bahwa perkembangan dogma terjadi secara logis dan organik. Dalam pendekatan logis, dogma dianggap hasil penalaran silogisme dan mulai dari deklarasi doktrinal yang didefinisikan sebelumnya. Pendekatan organik melihat perkembangan sebagai proses penting di mana iman secara bertahap bertentangan di bawah bimbingan batin Roh Kudus. Nah, apa yang disajikan kembali bukan hanya beberapa aspek dari doktrin Kristen. Karena pada saat tertentu dalam sejarah, seluruh sintesis doktrinal yang lama berantakan dan pemahaman tentang iman harus dibangun kembali dalam kerangka acuan yang baru. Kemudian, kriteria penafsiran yang benar. Nah, yang pertama kriterianya yaitu kriteria orientasi terhadap kehidupan. Bahwa pengalaman iman adalah hasil dari tawaran hidup dan kasih Allah yang tidak bersyarat dan penuh kasih dan ketaatan iman seseorang dapat dilihat dalam Roma 16 ayat 26. Karena wahyu pemberi kehidupan dari Allah mengambil inisiatif dalam pengalaman ini, tanggapan manusia terhadap tindakan yang murah hati ini dipengaruhi olehnya. Iman dengan kata lain mengasumsikan orientasi atau arahan fundamental yang diberikan kepadanya oleh tawaran hidup dan kasih dari Tuhan. Nah, inisiatif ilahi yang mengundang kita untuk membuat perjanjian melalui tawaran hidup dan kasih dapat dilihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 2-3. Nah, dalam iman kita seolah-olah mengikuti gerakan ini dan iman kita ditandai dan didorong oleh keanggungan yang memberi hidup ini. Tuhan tidak menyediakan bahasa dalam menawarkan hidup atau cinta. Tuhan tidak mengajari kita bahasa manusia, bahasa dan hasil yang terus berkembang dan hidup dari tradisi dan budaya yang telah berusia berabad-abad. Lanjut, melalui tawaran hidup dan cinta, Tuhan menjangkau manusia di kedalaman kesadaran mereka dan memungkinkan mereka dari ke dalam seolah-olah untuk memahami nilai niat ilahi. Nah, wahyu adalah tindakan penyelamatan Tuhan. Tawaran ilahi berupa hidup dan kasih. Dalam sejarah sejauh hal itu diungkapkan dan dibicarakan. Sejarah wahyu atau keselamatan yang memberi hidup ini telah diungkapkan dalam bahasa di dalam Alkitab dan pengakuan iman Kristen. Nah, karena alasan ini, apa yang dipercaya disebut fides quae creditur dan tidak pernah dapat dibedakan secara memadai dari fakta yang diyakini yang disebut fides quae creditur. Nah, dalam Gaudium et Spes menyatakan bahwa hidup dalam berbagai keadaan selama perjalanan waktu, gereja juga telah menggunakan dalam pemberitaannya penemuan-penemuan budaya yang berbeda untuk menyebarkan dan menjelaskan pesan Kristus kepada semua bangsa, untuk menyelidiki lebih dalam, memahaminya, dan untuk memberikan ekspresi yang lebih baik dalam perayaan liturgi dan dalam kehidupan komunitas beriman yang beragam. Dapat dilihat dalam Gaudium et Spes artikel 58. Kemudian kriteria kedua yaitu kriteria dari ortopraktik Kristen. Manusia ditampilkan sebagai seseorang yang mencari makna, dan makna tidak lain adalah komitmen
dan pencarian humanum untuk apa yang layak bagi manusia. Kita mungkin menganggap pemahaman umum sebagai fenomena universal dan melihat ke dalam kitab suci. Kita memang menemukan pemahaman ini ya diekspresikan dalam istilah keselamatan atau mungkin lebih baik dalam istilah simbol Alkitab yang paling sentral dan kuat, yakni kedatangan kerajaan. Kita harus belajar bagaimana orientasi ini muncul dalam kehidupan Kristen. Nah, artikulasi teologis dari iman telah lama menjadi pertanyaan ortodoksi. Nah, masalah teologi adalah kritik historis, bagaimana artikulasi iman di masa lalu, apakah alkitabiah atau dogmatis diterjemahkan kembali di masa kini. Masalah ini mengandaikan secara idealis bahwa begitu kita memiliki doktrin yang benar, praktik Kristen yang benar akan mengikuti. Saat ini kita menjadi lebih peka terhadap konsekuensi aktual dari rumusan semacam itu. Nah, ortodoksi dan ortopraktik sebagai dua aspek dari tindakan iman yang di dalamnya terwujud orientasi iman yang lebih dalam terhadap kehidupan saling terkait satu sama lain secara dialektis atau sebagai ortopraksis. Nah, ortodoksi dan ortopraktik saling terkait secara dialektis, namun keduanya tidak dapat direduksi satu sama lain dan memiliki kontribusi mereka sendiri untuk diberikan dalam proses memverifikasi iman. Lanjut pada kriteria yang ketiga, yaitu kriteria penerimaan oleh seluruh Kristen ortodoks dan ortopraktik bukanlah masalah bagi individu Kristen. Iman Kristen adalah iman komunitas. Kitab suci dan tradisi seperti yang telah kita lihat sebelumnya adalah artikulasi dari orientasi yang lebih dalam atau intensionalitas iman dari seluruh umat Allah. Dapat dilihat dalam De Verbum artikel 8 sampai ke 10. Selanjutnya, seluruh komunitas akan memainkan peran masing-masing dalam pembuktian keimanan dengan menerima atau tidak menerima interpretasi tertentu. Dalam Konsili Vatikan kedua menyatakan bahwa tubuh umat beriman secara keseluruhan diurapi sebagaimana adanya oleh Yang Kudus. Tidak bisa berbuat salah dalam hal keyakinan. Dapat dilihat dalam Lumen Gentium artikel 12. Komunitas terlibat dalam perjuangan untuk hak asasi manusia dan sedang mengembangkan hermeneutika politik Injil mereka. Ini menghasilkan teologi lokal. Teologi ini mungkin tidak mengklaim sebagai ungkapan lengkap dari keseluruhan Injil. Selain itu, mereka juga harus menjadi sasaran kritik dari gereja-gereja lokal lainnya. Nah, para teolog memiliki peran mereka sendiri untuk dimainkan dalam kehidupan iman komunitas Kristen. Kemudian dalam pemahaman gereja Pra-Vatikan kedua, peran para teolog sering dilihat sebagai perpanjangan dari magisterium. Tugas mereka adalah mendukung pengajaran resmi magisterium dengan mengembangkan argumen-argumen alkitabiah dan teologis. Kemudian lanjut pada peran magisterium. Banyak umat Katolik yang percaya bahwa hanya intervensi langsung dari kantor pengajaran gereja yang dapat menyelesaikan masalah pluralisme. Mereka yakin bahwa yang kita butuhkan adalah pernyataan magisterial yang jelas di mana kebenaran dijamin oleh bantuan karismatik dari Roh Kudus. Roh tidak hanya mengesampingkan keputusan manusia yang terperangkap dalam dialektika komunitas yang mencari kebenaran. Dalam situasi sekarang, kami akan menggambarkan bahwa tugas magisterium sebagai pengawasan pastoral keaslian iman gereja dalam 3 cara berbeda. Nah, yang pertama itu dalam pandangan situasi baru di mana terdapat pluralisme tafsir teologis, kantor pengajaran harus mendorong dialog terbuka di dalam gereja. Dan kemudian yang kedua itu magisterium mempunyai tugas koordinasi. Dengan menjadi pusat informasi dan komunikasi, kantor pengajaran dapat menunjukkan kebutuhan pastoral masyarakat yang berbeda dan menghindari kelompok-kelompok tertentu menjadi terisolasi atau tersisih. Nah, menyatukan ekspresi teologis yang berbeda dapat mengarah pada konsensus yang relatif luas dan mempromosikan proklamasi positif dari pesan Kristiani. Bahkan jika ada konsensus,
Anggota magisterium mungkin harus dengan jelas menyatakan keyakinan mereka tentang masalah penting pastoral dan berusaha untuk menempatkan persetujuan atas posisi mereka. Nah, lanjut. Kemudian jika mereka melakukan ini tanpa mencoba memaksakan pandangan mereka dengan tekanan yuridis, mereka umumnya akan mendapat tanggapan yang baik dari pihak beriman yang haus akan kepemimpinan pastoral. Nah, hubungan tradisi suci, kitab suci dengan seluruh gereja dan magisterium. Tradisi suci dan kitab suci merupakan suatu pembendaharaan keramat sabda Allah yang dipercayakan kepada gereja. Dengan berpegang teguh padanya, seluruh umat suci bersatu dengan para gembala dan mereka dan tetap bertekun dalam ajaran para rasul dan persekutuan dalam pemecahan roti dan doa-doa dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul ayat 2 sampai 42. Kemudian, dengan demikian dalam mempertahankan, melaksanakan dan mengakui iman yang diturunkan itu, timbullah kerukunan yang khas antara para uskup dan kaum beriman. Maka jelaslah tradisi suci, kitab suci dan wewenang mengajar gereja menurut rencana Allah yang maha bijaksana saling berhubungan dan berpadu sedemikian rupa sehingga yang satu tidak dapat ada tanpa kedua lainnya, dan semuanya bersama-sama, masing-masing dengan caranya sendiri, di bawah gerakan satu Roh Kudus, membantu secara berdaya guna bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kemudian poin yang terakhir, analisis masalah utama yang ingin penulis sampaikan. Nah, dalam buku tersebut diceritakan bahwa masalah-masalah yang berfokus pada konteks Filipina. Penulis menunjukkan bahwa saat ini teologi berada dalam krisis karena kelesuan masyarakat Kristen akibat mengurung Tuhan dalam lingkup tertentu. Nah, para penulis berusaha mengetahui bagaimana kita dapat mempelajari teologi melalui mengunjungi kembali masa lalu dan memahami situasi sekarang dan menegakkan kembali metode. Kemudian, ketika kita melihat situasi kita saat ini, dapatkah kita benar-benar mengatakan bahwa teologi sedang dalam krisis dan apa yang bisa kita lakukan? Teologi praktik yang menegakkan aspek kepedulian, pengorbanan, dan komunitas kini berperan sangat penting di tengah pandemi COVID-19. Sepanjang sejarah wabah, umat Kristiani menunjukkan pengorbanan dan pengabdian kepada sesama di luar komunitas Kristen sekalipun. Dengan adanya wabah corona ini, gereja kini dituntut untuk kembali menginspirasi dan meredakan kekalutan jemaat. Nah, respon umat Kristen terhadap wabah dan malapetaka dimulai dengan beberapa ajaran Yesus yang paling terkenal, yakni, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dapat dilihat dalam Lukas 6 ayat 31. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dapat dilihat dalam Markus 12 ayat 31. Atau tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dapat dilihat dalam Yohanes 15 ayat 13. Sederhananya, etika Kristen di masa wabah menganggap hidup kita sendiri harus selalu dianggap kurang penting daripada kehidupan sesama manusia. Inilah presentasi kami. Sekian dan terima kasih.